Bayangkan, jalanan Tbilisi setelah Uni Soviet runtuh. Kekacauan total. Tapi di tengah puing-puing itu, lahirlah sebuah kode kehormatan yang aneh di antara para penjahat. Kode inilah yang akan melahirkan sebuah kerajaan kriminal tak kasat mata, yang dikenal sebagai Wor v Zakone, atau pencuri yang taat pada hukumnya sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana sekelompok orang dari negara kecil di Kaukasus berevolusi menjadi fenomena global yang ditakuti, dengan jaringannya yang merayap dari Rusia hingga ke jantung Eropa Barat. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Dan apa rahasia di baliknya? Kisah kita dimulai di penghujung abad ke-20, tepat saat Uni Soviet ambruk. Georgia yang baru saja merdeka terlempar ke dalam krisis ekonomi dan politik yang parah. Negara yang rapuh ini menjadi lahan subur bagi kelompok-kelompok kriminal. Saat pemerintah tak berdaya, sebuah kasta elit penjahat yang disebut Wor v Zakone maju untuk mengisi kekosongan. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah raja dunia bawah, figur yang dihormati sekaligus ditakuti, yang hidup di bawah kode etik yang sangat ketat. Dua klan utama lahir dari kota Tbilisi dan Kutaisi, yang dengan cepat menjadi pusat rekrutmen bos-bos mafia. Pada era 1990-an, cengkraman mereka begitu kuat hingga menyusup jauh ke dalam politik dan ekonomi negara. Banyak yang bilang para politisi dan pejabat tinggi punya hubungan erat dengan bos-bos ini, yang membuat mereka bisa menguasai pasar gelap, melakukan pemerasan, dan menyelundupkan apapun tanpa halangan. Mereka pada dasarnya telah menciptakan sebuah negara bayangan yang beroperasi dengan aturannya sendiri. Jadi apa yang membuat Wor v Zakone ini begitu spesial? Jawabannya ada pada kode mereka. Ini bukan hukum tertulis, melainkan serangkaian aturan suci yang mengatur setiap jengkal kehidupan mereka. Seorang Wor sejati dilarang keras bekerja sama dengan negara, titik. Mereka tidak boleh punya pekerjaan legal. Dan secara tradisional, bahkan dilarang menikah atau pamer kekayaan. Hidup mereka didedikasikan sepenuhnya untuk dunia kejahatan. Strukturnya sangat hierarkis, mirip seperti mafia Sisilia, dengan para Wor v Zakone yang telah dimahkotai duduk di puncak. Status ini tidak bisa dibeli dengan uang. Status ini harus diraih lewat bukti loyalitas dan reputasi yang ditempa di dalam kerasnya penjara dan jalanan. Tato-tato rumit yang menghiasi tubuh mereka bukan sekadar hiasan. Itu adalah CV kriminal mereka, yang menceritakan pangkat, keahlian, dan sejarah kejahatan si pemilik. Kode inilah yang memberi mereka kuasa dan wibawa di dunia bawah. Sebuah tatanan yang seringkali lebih dihormati daripada hukum negara. Tapi ambisi mafia Georgia tidak berhenti di perbatasan negara mereka. Jaringan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh bekas Uni Soviet, menjadikan mereka salah satu geng kriminal paling kuat di kawasan itu. Dan ketika tirai besi runtuh, mereka melihat sebuah kesempatan emas. Dengan terbukanya perbatasan, mereka mulai mengekspor merek kejahatan mereka ke Eropa Barat. Nama-nama seperti Aslan Usoyan alias Det Hasan dan Tariel Oniani menjadi legenda di dunia kriminal Rusia. Mereka memimpin klan-klan raksasa yang bermain di semua lini, dari perdagangan narkoba, pencucian uang, hingga mengambil alih bisnis-bisnis legal untuk kedok. Di Spanyol, Prancis, dan Jerman, mereka membangun jaringan canggih yang fokus pada perampokan, pemerasan, dan penipuan. Kekuatan mereka ada pada kemampuan beradaptasi dan membentuk aliansi dengan kelompok lain, menciptakan sebuah kerajaan kriminal tanpa batas negara. Meskipun pemerintah Georgia berhasil menekan mereka habis-habisan di dalam negeri lewat reformasi besar di awal tahun 2000-an, jaringan mereka di luar negeri justru tetap kokoh. Di Rusia dan seluruh Eropa, para Wor v Zakone asal Georgia masih memegang kendali yang signifikan. Mereka masih mengadakan pertemuan rahasia yang disebut Schodka untuk menyelesaikan sengketa dan menobatkan anggota baru, menjaga tradisi mereka tetap hidup di era modern.
Hingga hari ini aparat di Eropa terus kewalahan menghadapi operasi mereka yang rumit. Kelompok ini terkenal sangat tertutup dan rapi, menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci uang miliaran dolar dan merekrut imigran untuk melakukan kejahatan di lapangan. Perang antar klan, seperti perseteruan brutal antara klan Tbilisi dan Kutaisi, seringkali meledak menjadi kekerasan berdarah di jalanan kota-kota Eropa. Ini adalah bukti bahwa api yang pertama kali menyala di Tbilisi puluhan tahun lalu ternyata belum padam. Dari Tbilisi ke Moskow, Paris ke Madrid, mafia Georgia telah membuktikan diri sebagai salah satu sindikat kejahatan paling adaptif dan tangguh di dunia. Mereka berevolusi dari sekelompok bandit jalanan menjadi korporasi kriminal global yang licin. Warisan Fourth Zakon adalah pelajaran tentang kekuasaan, loyalitas, dan sisi gelap dari globalisasi. Kisah mereka memaksa kita bertanya, di dunia yang terus berubah ini, apakah akan selalu ada celah bagi kerajaan-kerajaan tak kasat mata seperti ini untuk tumbuh dan berkuasa?